Kita pasti setuju siapa biangnya yang membuat SDM Indonesia itu bodoh, dungu, tumpul, tidak empatik, sangat merusak, tidak bisa teamwork, dan sangat rumit cara berpikirnya. Ini semua karena sistem politik dan para pemimpinnya juga karena pejabatnya. Bayangkan, kita punya demokrasi tapi sebagian besar elitnya dipilih berdasarkan populerisme kosong, bukan isi kebangsaan. Hasilnya, Menteri Pendidikan sibuk jualan jargon, bukan kompetensi. Anggaran riset hanya 0,25% dari PDB dibandingkan dengan Iran yang mencapai 1% bahkan di tengah embargo. Kurikulum berubah tiap ganti menteri, guru bingung, murid apalagi. Dana desa habis buat gapura, bukan greenhouse. Apa yang terjadi pada masa depan Indonesia dan anak Indonesia jika tetap dungu seperti ini? Jika arah negara ini tidak berubah, tidak jelas, tidak ada visi misi yang jelas, maka yang akan terjadi adalah secara geopolitik, Indonesia akan terus jadi konsumen pasrah pada teknologi asing tanpa bargaining power dan tidak akan pernah bisa membuat apapun. Secara ekonomi, PDB naik, tapi hanya karena e-commerce yang isinya produk-produk asing dan motor ojek yang makin banyak, bukan karena teknologi kita canggih. Indonesia akan tetap tumbuh, tapi hanya sebagai pasar, bukan pencipta nilai. Secara sosial, bonus demografi akan jadi bencana demografi. Angkatan kerja banyak, tapi keterampilannya tidak sesuai kebutuhan industri yang canggih. Secara budaya, literasi turun, hoax naik, masyarakat akan percaya bumi datar lebih cepat daripada memahami energi nuklir, TikTok lebih sakral daripada laboratorium. Ini semua karena Indonesia tidak punya arah. National interest-nya tidak ada. Teknologi dianggap alat hiburan, bukan alat peradaban. Politik dianggap panggung sinetron, bukan strategi pembangunan. Indonesia tidak kekurangan anak cerdas, tapi sistemnya membuat mereka tumpul. Kita akan terus jadi warga negara dunia kelas 3. Di antara Iran yang menciptakan drone dan Tiongkok yang menciptakan AI. Kita masih akan tetap sibuk berdebat siapa yang salah di podcast terbaru. Masih cari ayat pembenaran sebuah kebijakan. Sarana KB untuk masyarakat miskin dibilang haram, tetapi merusak lingkungan untuk diambil sumber daya alamnya halal. Yang merusak dan melawan perusak lingkungan dibilang wahabi. Oke lah, bagaimana kalau kita buktikan dengan perbandingan dengan Iran yang walaupun negaranya diblokade tapi tetap melesat. Selama lebih dari 40 tahun Iran diblokade secara ekonomi, dilarang belanja teknologi, dijauhkan dari informasi, dan dikurung dari kerjasama internasional. Namun mereka tidak sibuk bikin konten TikTok. Mereka justru mencetak ribuan ilmuwan, ribuan insinyur dan teknokrat yang membuat Barat ketar-ketir dan Israel gemetar. Hasilnya, drone tempur, rudal balistik hipersonik, dan pesawat tempur buatan sendiri. Satelit buatan domestik yang sukses diluncurkan ke orbit. Industri pertahanan dalam negeri yang tumbuh, tidak karena subsidi tapi karena kebutuhan bertahan hidup. Basis 39% penduduknya adalah lulusan perguruan tinggi di bidang STEM atau STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Math. Dan yang paling membuat jantung Zionis tercekat adalah serangan balasan Iran yang menembus pertahanan Iron Dome langsung menghantam Weizmann Institute, otak teknologi militernya Israel. Dari sanksi lahirlah kreativitas, dari keterbatasan lahirlah kejeniusan. Iran membuktikan bahwa tekanan bisa melahirkan ketangguhan selama yang ditekan adalah otak yang masih mereka gunakan. Sementara itu di Indonesia, negara yang tidak diblokade apapun, dapat akses penuh ke informasi, internet, demokrasi, modal asing, startup, YouTube, hingga filter TikTok terbaru. Tapi sayangnya semua itu hanya menghasilkan SDM dengan otak yang dikonversi menjadi memori di TikTok dan sosial media. Negara yang mestinya bisa menjadi kekuatan teknologi malah menjadi surga algoritma gosip dan surganya selegram dadakan. Hasil utama kita adalah konten prank dan perselingkuhan, kultus pada like dan follower sebagai parameter kualitas seni dan keilmuan, kebanjiran iklan judi online, skincare palsu, pinjol bunga 4 digit yang muncul di akun anak-anak. Anak-anak lebih mengenal filter IG dan TikTok daripada hukum Newton. Mahasiswa teknik sibuk jadi dropshipper Shopee daripada bikin riset. Pemuda startup lebih bangga jadi reseller sandal viral daripada menciptakan chips. Riset, paten, robotik, kedaulatan data, itu semua kalah penting dibandingkan jadi konten kreator dadakan yang mengulas horor-hororan di hotel kosong. Durhat dah gua. Sahabat, komennya gimana? Peace.